Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelas B yang sudah menjalankan diskusinya ya. Dari diskusi ini saya bisa angkat beberapa hal yang perlu saya bahas. Misalkan satu terkait elektrolisis yang menghasilkan gas ya. Nah, pertama kita lihat di sini, ini ada deret volta ya. Ini PPT dari salah satu kelompok. Di sini ada deret volta. Mulai dari ini golongan 1 dan golongan 2 ada di sebelah sini. Dan semakin ke kanan, ini potensial reduksinya ini semakin besar. AU ini paling besar. Potensial reduksi paling rendah itu ada di LI. Semakin ke kanan artinya dia semakin berpotensi mengalami reduksi ya, semakin berpotensi mengalami reduksi. H2O itu sebenarnya ada di sebelah kanan Mn, sebelah kiri Zn ya. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri Mn atau sebelah kiri H2O ini golongan 1 dan golongan 2. Jadi jika dibandingkan antara golongan 1 dengan golongan 2 dibandingkan dengan H2O, pastinya H2O ini ada di sebelah kanan, artinya dia lebih berpotensial mengalami reduksi ya. Jadi saat dibandingkan ada di dalam larutan ini ada Na golongan 1, ada golongan 2, kemudian ada larutannya ada H2O-nya, maka yang lebih berpotensi mengalami reduksi di katoda itu akan bersaing antara Na golongan 1, golongan 2 dengan H2O. Dan jelas H2O itu akan jadi pemenangnya yang mengalami reduksi di katoda. Oleh karena itu, saat jadi larutan, golongan 1 dan golongan 2 itu sulit untuk mengalami reduksi karena masih ada H2O yang lebih berpotensi mengalami reduksi. Seperti itu ya. Itu terkait kenapa alkali dan alkali tanah itu sukar mengalami reduksi. Dan kemudian elektrolisis yang menghasilkan gas, itu gas-gas itu kalau ini misalkan yang tadi H2O yang mengalami reduksi itu akan menghasilkan gas H2. Dan kemudian H2O yang mengalami oksidasi di anoda, dia akan menghasilkan gas oksigen. Nah, itu adalah elektrolisis yang menghasilkan gas. Dengan kata lain, elektrolisis air itu akan menghasilkan gas. Selain air apalagi? Ini golongan 7 ternyata bisa menghasilkan gas juga. Misal oksidasi dari Cl-. Ini dari NaCl ya. NaCl dan Cl-nya akan tertarik kepada anoda dan mengalami oksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Cl2 ini bentuknya gas. Sehingga elektrolisis yang menghasilkan gas itu bisa jadi elektrolisis air, bisa jadi elektrolisis dari Cl-nya, Cl-nya, bisa jadi elektrolisis dari ion-ion sisa asam, misalkan XO4-guamin, NO3, ya intinya H2O juga yang akan mengalami elektrolisisnya. Nah, itu terkait elektrolisis yang menghasilkan gas. Kemudian CPTAU, ya memang betul CPTAU itu adalah logam inert seperti beberapa jawaban teman-teman kalian ya. Jadi, tapi kenapa inert? Nah, inert itu memang logam mulia ya. PTAU itu ada di sebelah kanan. Dan ini memiliki potensial reduksi yang paling tinggi. Nah, potensial reduksi. Sedangkan AU sendiri dia kan pada umumnya merupakan logam. Logam yang sudah tidak punya ion lagi. Artinya, untuk bisa mereduksinya, reduksi jadi apa? Masa AU jadi min? AU min? Kan nggak ada ya. Jadi artinya, PTAU ini memang sulit untuk mengalami reduksi. Dengan kata lain, dia sulit untuk maksudnya dia paling berpotensi untuk mengalami reduksi, tapi pada kenyataannya di alam dia sudah ada dalam kondisi tereduksi. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi mengalami reduksi.
Kalau mengalami oksidasi nggak mungkin. Soalnya yang paling mampu mengalami oksidasi adalah Li golongan 1 sebelah kiri deret volta. Sedangkan Au ada di sebelah kanan. AuPT ini ada di sebelah kanan deret volta. Dan ini memiliki potensial oksidasi yang paling kecil, tapi potensial reduksi yang paling besar. Jadi PTAU ini paling berpotensi mengalami reduksi. Cuman tidak ada pilihan. Mau mereduksi, mau mengalami reduksi jadi apa? Akhirnya, ini disebut juga logam inert yang dianggap tidak bisa bereaksi. Ya, tidak bisa mengalami reaksi. Jadi disebut logam mulia. Ini logam emas putih, ini emas kuning kan? Ada emas putih, emas kuning, emas Jawa entah di sebelah mana. Nah, kemudian penyempuhan logam. Seperti apa sih penyempuhan logam? Saya lihat di sini nih. Nah, ini ada gambar kecil sebelah pojok kanan. Sebelah pojok kanan. Ini bisa diklik nggak ya? Coba. Nah, misal ini ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Jadi gini. Jadi penyempuhan logam itu melapisi suatu logam dengan suatu logam yang lain. Dalam hal ini sendok dilapisi oleh perak. Peraknya dalam bentuk Ag+. Bukan Ag+ yang melapisi, tapi Ag-nya, ya. Ag+-nya datang dari mana? Dari AgNO3. AgNO3 itu kan kalau terion jadi Ag+. Ag+ dia akan mengalami reduksi. Karena dia menyerap elektron kan? Menyerap elektron lepas, disedot sama Ag+, akhirnya mengendap di Ag. Mengendap di logam sendok ini. Sehingga sendok ini nantinya akan terlapisi oleh perak, oleh Ag. Ya. Dan itu lapisannya halus, bukan kayak lapisan cat. Semakin lama Ag+ yang ada di dalam larutan ini nantinya akan semakin sedikit. Lama-kelamaan Ag+ di dalam larutan ini nantinya akan habis. Kalau udah habis, maka reaksi akan terhenti. Nah, oleh karena itu, agar reaksi tidak berhenti, maka di sini anoda Ag disimpan sebagai anoda. Maka Ag nantinya akan teroksidasi, Ag menjadi Ag+. Akhirnya, Ag+ yang ada di dalam larutan ini terus berkurang, tapi terus ditambah oleh anoda. Sehingga jumlah Ag+-nya akan terus-menerus stabil. Semakin banyak logam Ag di anoda, maka akan semakin tebal lapisannya. Lapisan peraknya nanti. Dan begitu seterusnya ya. Nah, mungkin ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya sekian mungkin ya pembahasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya nanti ditanyakan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.